Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aime dan kali ini aku bakal mempresentasikan manual art esaiku. Jadi aku bakal ngejelasin apa itu cita-citaku. Yang pertama, aku itu pengen jadi ilustrator. Mungkin beberapa dari kalian bingung apa itu ilustrator. Jadi ilustrator itu merupakan seorang seniman visual. Dia itu membuat gambar atau mereka bisa menyampaikan cerita, ide, atau informasi secara visual. Terus ilustrator juga bisa mengcopy teks atau konsep dalam berbagai media, baik secara manual maupun digital. Terus setiap ilustrator itu memiliki art style-nya masing-masing atau ciri khasnya masing-masing. Terus apa makna ilustrator? Jadi menurutku seorang ilustrator itu bermakna penting sebagai peran kreatif. Jadi mereka bisa menjembatani ide dan visual. Terus seorang ilustrator bisa juga menerjemahkan pesan, emosi, dan cerita ke dalam bentuk visual biar bisa dipahamin sama semua orang. Terus kira-kira apa sih tujuanku buat jadi ilustrator? Jadi aku pengen jadi seorang ilustrator itu karena aku pengen bisa menyampaikan ide-ideku melalui karya visual. Terus aku juga pengen mendukung kebutuhan industri kreatif dan komunikasi visual. Terus apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi ilustrator? Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu kreativitas. Jadi seorang ilustrator itu paling enggak harus punya ciri khasnya masing-masing dalam membuat sebuah karya visual. Kalau nggak ada kreativitas tuh nanti karyanya nggak akan menarik di mata orang lain. Terus selain itu ilustrator juga perlu teknologi yang canggih buat ngebikin desainnya. Kayak tablet gambar, stylus, laptop, dan lain-lain. Terus ilustrator itu perlu yang namanya latihan yang konsisten biar kita bisa improve diri kita sendiri. Terus kita harus mampu menerima kritik dari orang lain. Setelah itu ada juga tantangan-tantangan yang harus aku hadapi. Yang pertama adalah adanya persaingan ketat di industri kreatif. Jadi ilustrator itu banyak banget persaingan ketatnya karena jumlah yang menekuni di bidang itu tuh banyak. Terus apalagi kan sekarang teknologi semakin maju kan, makanya orang banyak banget yang belajar. Jadi lebih gampang belajarnya. Yang aku bisa lakuin buat ngatasin tantangan tersebut yaitu aku bisa terus menghasilkan karya yang punya ciri khas. Terus aku juga harus ikut perkembangan zaman. Terus tantangan yang kedua adalah revisi dan keinginan klien yang beragam. Jadi kalau udah kerja sebagai ilustrator pasti nanti bakal dapat klien yang macam-macam bentuknya, yang beragam keinginannya. Mereka juga punya selera yang berbeda. Kadang tuh keinginannya mereka beda sama keinginanku. Jadi seorang ilustrator tuh perlu banget pandai menebak dan menyesuaikan konsep sesuai dengan permintaan klien. Dan revisi itu hal yang lumrah banget buat dilakuin oleh ilustrator. Terus prospek kerjanya apa aja? Di sini aku nulisin ada 2 prospek kerja. Sebenarnya banyak, cuman aku nyantumin 2 yang menurut aku menarik. Yang pertama itu konsep artis. Jadi ilustrator ini bisa nyiptain karakter, dunia, dan suasana visual dari suatu game atau film. Jadi mereka bikin konsepnya. Terus habis itu yang kedua ada ilustrator brand. Jadi mereka bikin ilustrasi yang bakal dipakai ke misal kayak kaos, poster, atau pada kemasan. Nanti karya ilustrator akan semakin dikenal melalui hal itu. Apakah ada pertanyaan, guys? Masuk univ mana, Mei? Kalau univ
Setelah berdiskusi dengan orang tua, aku rencananya mau masuk FSRD ITB guys. Terus persiapan portofolionya gimana? Persiapan portofolionya untuk karya bebas udah aku siapin, tinggal karya yang suasana itu yang temanya udah ditentuin. Wah, Gitu. habis itu ilustrator berarti emang passionmu ya? Sebenarnya iya, aku dari kecil tuh suka banget sama gambar. Kayak dari TK aku udah suka banget sama gambar. Pantas. Kameranya bagus. Terima kasih. Udah selesai pertanyaannya? Apa ada lagi? Udah, oke. Oke, sekian presentasi dari aku. Terima kasih.